Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Muhammad Maulana Hamzah SEIMM selaku dosen mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Islam. Perkenalkan, nama saya Dini Anjani Askia Aziz dengan NIM 501200639. Di sini saya dari kelompok 6 dan saya juga bertugas sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami telah memenuhi tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Islam, yakni membuat video presentasi mengenai suatu usaha atau suatu bisnis, yang mana nama produk dari kelompok kami adalah Holabana. Baiklah, sebelum melanjutkan presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Saya Dharma Wicaksono dengan NIM 501200645. Perkenalkan, nama saya Sigit Setiadirmadi dengan NIM 501200636. Perkenalkan, nama saya Indri Widiasti S, NIM 502200643. Nama saya Ozi Partrino dengan NIM 501200638. Perkenalkan, nama saya Egy Fantosa dengan NIM 50211000642. Baiklah, langsung saja kita melanjutkan presentasi. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dipaparkan oleh saudara Ozi Partrino. Kepada Ozi, saya persilakan. Baiklah, saya Ozi Partrino akan memaparkan materi kelompok kami. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Holabana adalah salah satu jenis makanan penutup atau yang disebut dengan dessert, di mana jenis makanan ini adalah makanan manis. Jenis makanan ini sering dijadikan sebagai usaha sampingan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia karena proses pembuatannya yang tergolong mudah serta bahan-bahan yang digunakan mudah dicari atau didapatkan. Holabana juga salah satu makanan ringan yang memiliki berbagai pilihan topping atau rasa yang beragam. Selain memiliki topping yang beragam, bahan-bahan dari produk Holabana ini sangat mudah didapatkan atau dicari karena menggunakan bahan utama pisang dan kulit lumpia. Maka dari itu kami mempunyai ide untuk membuka usaha, yaitu Holabana. Usaha ini bisa dikatakan suatu usaha yang cukup menguntungkan. Bahan baku yang mudah dijangkau seperti pisang, kulit lumpia, dan yang lainnya, serta memiliki harga yang sangat terjangkau. Dengan harga yang terjangkau, dapat mendapatkan porsi yang lumayan besar, serta ditambah berbagai macam varian topping. Tentu tidak ada kata ragu lagi untuk membeli produk Holabana ini. Yang selanjutnya, B. Visi. Membuat cemilan Holabana yang mempunyai cita rasa yang lezat dan menarik yang diminati oleh banyak orang dengan menggunakan bahan-bahan yang higienis dan berkualitas. Selanjutnya C. Misi. Yang pertama, memberikan kualitas rasa yang terbaik yang dilengkapi berbagai topping tambahan menambah cita rasa yang menarik. Yang selanjutnya, kedua, menjadikan Holabana sebagai makanan yang terbaik dan diminati oleh banyak orang. Materi yang selanjutnya, D. Manfaat. Yang pertama, meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuntungan. Yang kedua, memberikan kualitas yang terbaik. Yang ketiga, menjadi motivasi untuk mengembangkan bakat dalam berwirausaha. Keempat, melatih keterampilan untuk membuat suatu produk makanan. Yang kelima, meningkatkan kreativitas dalam mengelola makanan. Selanjutnya, yang E. Tujuan. Adapun tujuan kami memilih produk ini yaitu 1. Memanfaatkan bahan baku yang mudah diperoleh. 2. Menumbuhkan jiwa mandiri. 3. Memperoleh penghasilan yang menjanjikan. Dan yang terakhir, 4. Menyebarkan semangat berinovasi kreativitas dalam mengolah
bahan makanan. Selanjutnya yaitu bab 2, yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi perusahaan baik lingkungan eksternal dan internal. Untuk mengetahui untung rugi usaha yang dijalankan, maka akan dilakukan analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan suatu perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dibanding dengan pesaing. Kekuatan yang kami miliki antara lain yaitu yang pertama menjual produk untuk semua kalangan. Yang kedua yaitu memberikan topping yang bervariasi pada produk. Yang ketiga, penyajian yang menarik. Keempat, harga produk yang terjangkau. Kelima, dapat memproduksi dalam jumlah banyak. Dan yang terakhir yaitu produk yang dihasilkan memiliki cita rasa yang lebih menarik atau lezat. Yang kedua yaitu ada kelemahan. Nah, kelemahan ini yang artinya karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan perusahaan bisa dibandingkan dengan pesaing. Dapat juga berupa kelemahan yang dianggap saat ini secara internal. Berikut adalah kelemahan dari usaha kami. Yang pertama yaitu produk yang tidak laku pada hari saat itu, maka tidak bisa dijual dengan keesokan harinya. Yang kedua yaitu produk tidak bersifat tahan lama. Yang ketiga yaitu produknya mudah ditiru. Menyadari akan adanya kelemahan dan usaha yang kami jalankan, kami mencoba mencari penyelesaian dari permasalahan tersebut, yaitu dengan cara proses produksi dilakukan secara berkala. Yang kedua yaitu menambahkan isian ciri khas produk kami, yaitu dengan menambahkan coklat di dalam bersama dengan pisang. Yang ketiga yaitu peluang. Peluang ini yang dapat dimanfaatkan bagi organisasi ataupun proyek dapat berkembang di kemudian hari. Peluang yang kami miliki itu ada dua. Yang pertama, produk yang kami buat menggunakan bahan dasar pisang yang digemari banyak orang. Yang kedua itu minat dari masyarakat yang cukup besar terhadap olahan pisang yang membuat peluang besar bagi kami. Yang keempat yaitu ancaman. Ancaman adalah keberadaan ancaman apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan dalam perjalanannya, yang mana dapat menghambat perkembangan dari perusahaan. Ancaman dari produk kami salah satunya itu konsumen yang mudah bosan. Yang kedua, banyaknya jumlah kompetitor. Yang ketiga, harga bahan baku yang bisa saja berubah-ubah. Cara kami mengatasi ancaman ini cukup mudah, yaitu ada dua. Kami menghadirkan produk makanan dengan berbagai topping yang dapat dipilih sesuai selera. Yang kedua itu mengurangi takaran bahan yang sedang naik harganya. Selanjutnya yaitu setelah dari analisis SWOT yaitu ada yang namanya marketing mix. Ada dua definisi, yaitu yang pertama produk. Produk adalah apa saja yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan seseorang, bisa bentuk jasa, barang, atau produk virtual. Produk harus sesuai dengan harapan dalam konsumen. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Produk yang kami jual adalah yaitu Holabana yang merupakan cemilan sehari-hari. Yang kedua yaitu ada harga. Nah, harga yang dimaksud di sini adalah berapa uang atau jumlah pembayaran uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Sangat penting untuk mempertimbangkan harga karena konsumen akan membeli produk Anda jika produk tersebut worth it dari segi pengorbanan uang dan waktu, serta memanfaatkan apa yang didapat konsumen dari produk tersebut.
Di sini kami menjual produk kami dengan harga sebesar Rp12.000 atau box untuk banana roll dan Rp13.000 per box untuk biskop lava, dan ada tambahan ekstra topping seperti keju, Milo, dan Oreo yang tiap jenisnya dengan harga Rp3.000. Selanjutnya, 3. Promotion atau promosi. Meskipun sudah memiliki produk, harga namun tidak akan maksimal jika produk tersebut tidak dikenal orang-orang. Disinilah promosi berperan sebagai bauran pemasaran untuk mencapai target pemasaran. Promosi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Setiap bagian dari promosi memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui saluran promosi mana yang sesuai dengan target pasar kita. Yang keempat, place atau tempat. Tempat merupakan bagian paling penting yang menentukan berhasil tidaknya kegiatan pemasaran. Menentukan tempat mana yang tepat untuk menjual produk sangat penting untuk meningkatkan pembelian. Karena tempat ini merupakan tempat yang potensial untuk menjual produknya. C. Nama usaha. Holabana. D. Pemilik usaha. Kelompok 6 kelas 5H ekonomi syariah. E. Bidang usaha kuliner. F. Jumlah kelompok. Kami memiliki 6 orang anggota dalam satu kelompok dan terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Yang pertama, Dini Anjani Asgi Aziz, bagian administrasi dan umum. Yang kedua, Indri Widya STS, bagian administrasi dan umum. Yang ketiga, Sigit Setia Darmadi, bagian produksi. Keempat, Dharma Wicaksono, bagian produksi. Kelima, Eki Fantosa, bagian pengemasan. Dan yang terakhir, Ozi Patrino, bagian pengemasan. G. Rencana produk yang akan dibuat. Holabana merupakan cemilan yang berbahan dasar pisang yang digulung dengan kulit lumpia dengan tambahan coklat di dalamnya serta ditaburi topping sesuai pilihan konsumen. Holabana ini diolah dengan cara digoreng lalu ditaburi topping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Dharma Wicaksono akan memaparkan materi selanjutnya yang berjudul Rencana Pemasaran Produk. Sasaran konsumen dan wilayah pemasaran. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sasaran konsumen dari produk kami ini adalah yang pertama, mahasiswa atau mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Yang kedua, masyarakat sekitar daerah dari kampus UIN. Selanjutnya yang B, cara produksi. Proses produksi holabana ini berbahan dasar pisang yang digulung dengan lumpia, lalu diberi topping. Yang pertama, pembahanan. Pembahanan ini tahapan awal yang dilakukan dari melakukan persiapan dari berbagai macam bentuk bahan baku sehingga akan mampu untuk mempersiapkan pembuatan makanan. Selanjutnya yang kedua, pembentukan. Pembentukan ini diartikan sebagai usaha pengolahan awal dari bahan makanan menjadi sebuah olahan yang dibentuk sesuai kreativitas yang diinginkan. Selanjutnya yang ketiga, penggorengan. Penggorengan ini adalah tahap di mana olahan sudah dibentuk, kemudian dituangkan melalui menggoreng atau dimatangkan melalui proses penggorengan. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, plating. Plating ini merupakan suatu proses tahapan akhir, di mana proses ini merupakan sebuah finishing dari pengolahan makanan yang berupa menghias atau memberikan topping ke dalam makanan yang sudah dibuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Widya STS akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang A, analisis penjadwalan usaha. Dalam menjalankan usaha holabana, dibuat sebuah penjadwalan kegiatan penjualan yang berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan. Penjadwalan usaha ini yaitu meliputi hari kerja dan jam kerja. Usaha ini beroperasi setiap hari, sedangkan jam kerja yaitu dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan 9 malam. Yang B, analisis kebutuhan kerja.
Bisnis makanan dengan Holabana ini membutuhkan tenaga kerja pada bagian produksi atau dapur, bidang pemasaran, dan bidang penjaga toko atau kasir. Dari semua bidang, maka dapat diperkirakan membutuhkan 3-4 karyawan. Yang C. Analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Berhubungan dengan analisis kebutuhan kerja yang hanya membutuhkan karyawan di 3 bidang, maka tenaga kerja yang dibutuhkan hanya sebesar 3-4 karyawan. Materi selanjutnya, aspek finansial. A. Analisis kebutuhan investasi. Analisis finansial adalah kegiatan melakukan penilaian dan penentuan satuan rupiah terhadap aspek-aspek yang dianggap layak dari keputusan yang dibuat dalam tahapan analisis usaha. Maka kebutuhan investasi yang digunakan adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat tabel-tabel kebutuhan investasi tersebut dan totalnya. B. Analisis biaya operasional. Yang pertama ada biaya operasional dari produk Holabana. Berikut tabelnya. Kemudian ada biaya perlengkapan pendukung dari operasional. Berikut tabelnya. Jadi, untuk biaya keseluruhannya yaitu Rp1.289.225 dengan rincian sebagai berikut. Kebutuhan investasinya Rp386.000, kebutuhan operasionalnya Rp546.425, dan kebutuhan pendukung operasionalnya sebesar Rp356.800. Baiklah, itu adalah materi terakhir. Demikianlah laporan bisnis atau laporan usaha ini kami buat. Semoga laporan ini bisa diterima serta bisa berguna untuk kita semua. Saya Dini Anjani Aski Aziz sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.